Walaupun nya beribadah di tempat nang sunyi, walaupun nya beribadah di tempat nang sunyi, tapi dalam hatinya ada keinginan agar ibadahnya diketahui orang, itu sudah ria. Makanya tadi kalau kita hanya berusaha menghindari ria dengan beribadah di tempat sunyi, itu kali cukup, mesti ditambah tauhid lagi. Karena ada orang yang beribadah di tempat sunyi tapi dia ingin diketahui orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa amma ar-riya'u fayadullu ala khuluwi qalbil mura'i min azamatillah wa ijlalih li'annahu yatasanna'u wa yatazayyanu lil makhlukin wa la yaqna'u bi'ilmillahi rabbil alamin. Dan adapun riya, ini yang kedua daripada yang paling jahat di antara dosa-dosa hati adalah riya. Maka menunjukkan itu riya atas kosongnya hati orang yang riya dari kebesaran Allah dan mengagungkannya. Karena orang yang riya itu dia berbuat dan berhias untuk makhluk, dan tidak cukup dia dengan mengetahuinya Allah Tuhan semesta alam. Jadi riya itu adalah himpunan daripada 3 perkara. Yang pertama, murai, orang yang riya. Murai, orang yang riya. Yang kedua, mura'a bihi, yang diriakan dengannya. Yang ketiga, mura'a ilai, yang diriakan kepadanya. Murai itu orang yang riya, orang yang mencari perhatian, orang yang mencari perhatian. Sedangkan mura'a bihi, yang diriakan dengannya itu adalah ibadah. Yang ketiga, mura'a ilaih, yang diriakan kepadanya itu adalah makhluk. Bila terhimpun 3 hal itu, maka disebut riya. Jadi artinya riya itu adalah seseorang yang mencari perhatian dengan ibadah kepada makhluk. Orang yang mencari perhatian dengan ibadah kepada makhluk, itu riya.
Apabila orang yang mencari perhatian itu kepada makhluk tetapi bukan dengan ibadah, maka itu tidak dinamakan riya yang tercela ini. Dia mencari perhatian kepada makhluk tetapi dengan yang bukan ibadah. Nah, contoh yang pertama adalah orang yang mencari perhatian dengan ibadah kepada makhluk. Contohnya orang yang sembahyang. Nah, sembahyang itu adalah ibadah. Nah, lalu sembahyang itu ngarannya mura'abihi, yang diriakan dengannya. Lalu dia itu mencari perhatian kepada makhluk dengan sembahyang. Nah, itu disebut adalah riya. Dia mencari perhatian dengan sedekah kepada makhluk. Itu riya. Orang yang mencari perhatian dengan menuntut ilmu kepada makhluk. Nah, itu adalah riya. Orang yang berpakaian serba kusut, serba lusuh, mencari perhatian kepada makhluk, nah maka itu adalah riya. Ini berpakaian dengan pakaian yang lusuh, pakaian yang usang, agar diperhatikan orang bahwa dia itu orang yang tidak tahu dunia, diperhatikan orang agar dia termasuk orang yang zuhud, dianggap orang. Nah, itu adalah riya. Pokoknya riya itu yang dicela ini adalah mencari perhatian kepada makhluk dengan mengandalkan ibadah. Itu riya. Kalau mencari perhatian kepada makhluk tetapi bukan dengan ibadah, maka itu tidaklah disebut riya yang tercela ini. Misalnya berpakaian yang bagus-bagus, berpakaian yang serba bagus supaya diperhatikan orang. Nah, itu bukanlah riya. Dia berdandan, dia berhias dengan macam-macam perhiasan agar dia dinilai orang yang bagus rupanya umpamanya. Nah, itu kada termasuk riya. Orang yang memakai pakaian kebesarannya dengan pangkat dan kedudukannya, misal orang ini memakai pangkat supaya ini diketahui orang pada ini adalah orang yang berpangkat. Nah, itu kada riya, itu bukan riya, karena yang diandalkannya itu adalah bukan ibadah. Tapi kalau dia bersedekah supaya dianggap orang bahwa dia itu pemurah, nah ini adalah riya. Dia sembahyang supaya dianggap orang bahwa dia itu ahli ibadah, nah ini adalah riya. Dia menuntut ilmu supaya dianggap orang bahwa dia itu orang yang suka kepada ilmu, supaya dianggap orang bahwa dia itu orang yang baik. Nah, itu adalah riya, karena mengandalkan ibadah, mencari perhatian kepada makhluk. Namun ini berhias beraksi supaya padakan orang bungas, itu kada riya itu, karena yang diandalkannya bukan ibadah. Dia berpakaian serba larang, berpakaian serba bagus supaya dianggap orangnya itu orang sugih. Nah, itu ada riya itu. Kada riya. Karena yang diandalkannya itu bukan ibadah. Jadi riya ini artinya adalah orang yang mencari perhatian kepada makhluk dengan mengandalkan ibadah. Nah, itu riya. Riya ini di dalam sebutan lain disebut asyirkul asgar, syirik yang kecil. Yang paling aku takutkan kepada umatku, ujar Nabi, adalah syirik yang kecil ini.
Kenapa disebut syirik kecil? Kalau orang menyembah berhala, menyembah patung, itu disebut syirik besar. Nah, orang yang beribadah tapi bukan karena Allah disebut syirik kecil. Nah, kenapa disebut syirik kecil? Karena orang ini secara zahir dia beribadah, tetapi hatinya bukan kepada Allah. Kalau syirik besar itu kedua-duanya, badannya bukan kepada Allah, hatinya bukan kepada Allah. Ada syirik kecil ini, badannya adalah beribadah tapi hatinya kepada makhluk. Nah, itu disebut syirik kecil. Orang yang riya itu menunjukkan atas kosongnya hati orang yang riya daripada kebesaran Allah dan mengagungkan Allah. Artinya orang yang riya itu di dalam hatinya kadada menganggap bahwa Allah itu melihat. Nah, orang yang riya itu dia menganggap bahwa Allah itu kadang mengetahui. Orang yang riya itu dia menganggap bahwa Allah itu kadang menilai, Allah kadang mengawasi. Buktinya dia mencari perhatian kepada makhluk. Nah, jadi kosong hatinya orang yang riya itu daripada kebesaran Allah, daripada membesarkan Allah. Jakanya dalam hatinya itu bahwa Allah itu maha melihat, dalam hatinya itu Allah maha mengetahui, dalam hatinya itu Allah maha mendengar, dalam hatinya itu ada Allah maha mengawasi, maka tentu dia kadang mencari perhatian kepada manusia. Allah itu berkehendak, Allah itu yang berkuasa, Allah itu yang bisa berbuat segalanya. Nah, jakanya macam itu dalam hatinya, tentu inya kada mau riya itu. Kenapa inya riya? Karena dia menganggap bahwa manusia itu bisa memberi manfaat kepadanya. Kenapa inya riya? Karena dia menganggap bahwa manusia itu bisa menghindarkan kemudaratan kepada dirinya. Nah, lalu timbul riya di situ. Intinya orang yang riya itu orang yang tauhidnya lemah. Orang yang riya itu orang yang tauhidnya lemah. Jika tauhidnya kuat dalam hatinya bahwa Allah itu yang bisa berbuat, Allah itu yang bisa berkehendak, Allah itu yang maha mengawasi, Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar, Allah maha mengetahui, Allah bisa berbuat apa yang dia kehendaki. Jika dalam hatinya kuat dan demikian, tentu ibadah itu ditujukannya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Nah, jadi karena lemahnya tauhid itu menyebabkan datangnya riya ini. Karena lemahnya tauhid, dia menganggap bahwa makhluk ini bisa memberi manfaat kepadanya, dia menganggap bahwa makhluk ini bisa menolak mudarat kepada dirinya, lalu inya beribadah cari perhatian kepada makhluk. Li'annahu yatasanna'u, karena orang yang riya itu berbuat, wa yatazayyanu, dia berhias, lil makhlukin, untuk makhluk. Wala yaqna'u, dan dia tidak cukup, dia kadang merasa cukup, kadang merasa puas dengan tahunya Allah. Nya kada cukup Allah lagi saya kung nang tahu, mesti sealamanan maka tahu pada inya itu sembahyang. Inya kada cukup Allah aja nang melihat inya sembahyang, mesti sealamanan orang melihat inya sembahyang. Inya kada cukup merasa cukup bahwa Allah aja nang tahu inya bersedekah, mesti diumumkan maka supaya orang tahu inya bersedekah. Nah, inya kada merasa cukup dengan tahunya Allah, dia kada merasa cukup dengan penglihatan Allah, kada merasa cukup dengan pengawasan Allah. Wala yaqna'u bi ilmillahi rabbil alamin, dan dia tidak merasa cukup dengan mengetahuinya Allah, Tuhan semesta alam. Jadi menghindarkan riya ini antara lain adalah dengan membiasakan diri, melatih diri melakukan ibadah-ibadah itu secara sembunyi. Nah, ini obat
untuk menghindari riya itu. Tapi ini obat nang zahir, obat nang zahir. Mengusahakan agar ibadah-ibadah itu dilakukan di tempat nang kada diketahui orang. Itu usaha yang zahir. Ibarat bersedekah, cari supaya orang kada nang tahunya. Nah, melatih itu. Sembahyang, cari di tempat nang orang kada tahunya. Berzikir, cari di tempat orang nang kada tahunya. Itu bagian dari usaha zahir menghindari riya. Tetapi itu kada cukup kalau kada memperkuat tauhid. Maka memperkuat tauhid bahwa memberi bekas itu hanya Allah, yang bisa memberi manfaat itu hanya Allah, yang bisa mengayakkan dia hanya Allah, yang bisa menolak mudarat kepadanya itu hanya Allah. Nah, kalau itu kuat, dimanapun kita beribadah, baik di tempat sunyi atau di padang ramai, dimanapun kita bersedekah, kalau tauhid itu kuat, terhindar daripada riya ini. Jadi intinya riya itu adalah lemahnya tauhid seseorang. Wa man 'amila shalihat wa ahabba ay ya'rifahu an-nas bidzalik liyu'azzimuhu wa yastani'u ilaihi al-ma'ruf bahwa mura'in jahilun ragibun fid dunia. Barang siapa yang beramal saleh dan dia suka, ingin bahwa mengenal akan dia oleh manusia dengan demikian, agar mereka manusia membesarkan dia, agar manusia berbuat baik kepadanya, maka itulah orang yang riya, orang yang jahil, orang yang gemar pada dunia. Nah, jadi waman amilas salihat, barang siapa yang beramal salihat, itu beramal salihat, ibadah tadi. Nah, jadi riya itu hubungannya ke ibadah yang bukan karena Allah. Walaupun ia beribadah di tempat nang sunyi, walaupun ia beribadah di tempat nang sunyi, tapi dalam hatinya ada keinginan agar ibadahnya diketahui orang, itu sudah riya. Makanya tadi kalau kita hanya berusaha menghindari riya dengan beribadah di tempat sunyi, itu kada cukup, mesti ditambah tauhid lagi. Karena ada orang yang beribadah di tempat sunyi tapi dia ingin diketahui orang.